sudah kedatangan 3 dari forum dan elemen-elemen masyarakat yang kompeten. Nah, tapi seperti biasa, kita akan berdebat tanpa minum obat. Untuk mengetahui tema kita hari ini, kita akan melihat dulu sebuah ilustrasi yang akan diperagakan oleh aktris dan aktor top ibu kota. Silakan. Kamu langsung jemput aku ya. Asik, kita bukber ya. Seneng deh. Lagi telepon siapa sih? Kamu tahu aja. Oh, ya. gue tahu nih. Kalau nggak nelpon si David atau nggak nelpon yang dulu presenter itu yang pernah deket sama lo ya. Ayo aku. Oh, pengen tahu aja. Siapa sih? Halo, iya. Kenapa? Abis itu mau kemana? Hah? Ya ampun, iya aku suka banget tempat itu. Tuh kan bener sama presenter yang waktu itu. Iya kan? Christine udah nikah. Lu masih itu aja nelpon-nelponin presenter itu. Lagi seru nih, lagi asik. Iya. Tanya deh, boleh ngobrol sama gue? Terus. Aduh, nih lu tuh pengen tahu. Bener ya ngomong ya? Ini ngomong aja sendiri. Halo, ini pasti kalau nggak David ini ya presenter yang waktu itu ya? Ya kan? Halo? Kristi? Kok nggak ada orang yang nelpon sih? Ya iyalah, orang nih telepon gak gue sambung, cuma gue pegang-pegang doang. Jadi lo ngomongin gue? Iya, abisnya lo tuh kepo, pengen tahu bingits. Makanya jadi orang tuh jangan kepo, pengen tahu urusan orang. Kayak lagunya TBC ntar. Kepo banget sih ntar. Tema hari ini adalah kepo bingits. Yes. Kepo adalah emang mau tahu aja ya. Orang yang pengen tahu urusan orang itu adalah kepo. Nggak tahu asal muasalnya kenapa pengen tahu urusan orang jadi kepo. Apakah ada K-nya mengandung unsur tentu atau Po-nya kenapa? Kita akan bahas dari orang-orang yang lagi kepo-keponya. Ada orang yang pernah dikepoin oleh seseorang atau orang yang ahli kepo dunia. Nah, dari sebelah kanan ada ikan pepes. Aduh, dari bentuk-bentuknya sih udah nggak meyakinkan ya. Ini adalah orang-orang yang kompeten. Tapi ikan pepes ini adalah apa? Singkatannya apa? Ikan pepes, Ikatan Pemuda Pesek. Tapi kantong kresek warna merah. Cakep. Ikan lohan jangan dimakan. Biar hidung pesek ini anugerah karena Tuhan yang ciptakan. Luar biasa ya. Menghibur diri ya. Oke. Sebelah kanan kita. Tuh apa nih? Apa dari mana? Hijau lumut. Apa tuh? Ikatan Jomblo dan Imut. Ikatan Jomblo dan Imut. Oh. Ikatan Jomblo dan Imut. Betul Berarti sekali. kamu sekarang sudah sendiri. Kamu jomblo nggak? Yeay. Pak, Waduh. tapi sebentar dong Pak. Kenapa? Kalau seandainya dia cabut, berarti saya sendirian dong. Kan jomblo. Iya juga sih. Kalau misalnya Anda ada pasangan berarti nggak jomblo lagi. Ya, Pertanyaannya Anda imun nggak? hampir Pak. Tapi kalau saya duduk di sini itu Ya. cocok. Ikatan jomblo dan imut. Enggak dong, kalau kayak gitu bukan ikatan jomblo dan imut. Ikatan jomblo dan jijik. Saya imut. Imut. Oh, imut. Kamu jomblo saya imut. Hitam mutlak. Oh iya benar, ya itu saya setuju. Nah, Baiklah, dari sini jomblo lagi. ada LSP. Waduh, lembaga survei Facebooker. Bapak, Oh, Quickon. Quickon. Tolong Anda pakai mic dong. Anda pakai mic dong. Anda banyak pikiran ya, catering kan nyicil ya. Saya adalah lembaga survei Facebooker Ya, apa? yang akan Kredibel. segera melakukan penghitungan cepat. Ya. Siapa yang memang pantas untuk jomblo atau tidak. Oke. Oh, hasilnya Pak untuk Quickonnya? Hasilnya yang jomblo banyak. Banyak ya Pak ya? Yang cerai banyak. Cerai banyak. Yang kawin lagi lebih banyak. Lebih banyak lagi ya? Contohnya di sebelah saya. Oh, iya. Bapak apa yang Bapak survei Pak? saya survei segala macam, Pak. Satu contoh, menurut Kepo. Kepo itu Bapak tahu kepo? Saya pengen tahu Pak. Kepo Apa itu survei? biasanya adanya di dapur yang buat ngelap-ngelap, Pak. Saya malah nggak tahu tuh topo apaan.
Topo. Masa Topo ngomong Topo? Oke Pak, dari hasil survei Bapak, hasil quick count Bapak dari lembaga Bapak ini menurut gimana nih? hasil quick penelitiannya? count dari data LSP Lembaga Survei Facebooker Iya. terhadap orang yang kepo, perbandingannya 47,6%. Normal dan 52,94% Kepo. kepo. Nah itu Nah, secara data perbandingan persentase Pak, orang kepo yang ganteng dan jelek itu sangat berbeda. oke, ada buktinya nggak Pak? Ada fotonya Pak. Oke, ganteng dan jelek berbeda. Iya, kita lihat foto. Coba. Nah dari foto ini membuktikan apa Pak sebetulnya Pak? Jadi ternyata ya orang jelek itu Pak, Orang jelek, itu lebih kepo daripada orang ganteng. oke ini terbukti orang jeleknya 66%, Iya. orang gantengnya adalah Iya. 34%. Berarti saya yang mendapatkan presentase paling tinggi di situ, Ja. Maaf, saya harus bangga atau harus drop nih? Bangga. Oh bangga ya? Tinggi perolehannya 66%. Yang tinggi itu berarti bagus? Iya. Saya bangga. Bukan Pak, itu justru yang jelek Pak. Lah, itu kan tertinggi Ja yang penting. Tapi tingginya jelek. Ya nggak apa-apa lah, Ja. Penting Oh ya, tinggi. saya juga Penting tinggi. punya. Oke, apalagi, Pak, Ya, buktinya? saya juga punya bukti hasil, Hasil dari survei apa? survei yang saya dapatkan. Perbandingan persentase orang kepo dilihat dari orang yang punya pasangan dan yang masih jomblo. Oh jadi kepo bisa lihat dari yang berpasangan dengan yang Ya, jomblo. Itu pasti. di quick count juga? Di quick count juga ada fotonya Pak. Oke, silakan. Ya, kita lihat fotonya. Nah, Oke. Jadi orang yang belum berpasangan itu lebih kepo Pak ya? ya jadi Ini di sini. 82%. Betul. Ini hasil di mana? Wilayah Jawa Barat atau Sumatera Pak? Ini dari Lampung Pak. Dari Lampung Dari Pak? Lampung, iya. Dari Lampung. Kalau Ah. untuk dari Jawa Tengah dan Indonesia bagian timur Pak? Masih ada, masih ada. Ini data yang masuk udah berapa persen Pak? Ini kira-kira data yang masuk masih hampir 80% ya. Oh jadi masih ada kemungkinan Masih untuk ada. nyusul lagi? Bisa berubah lagi? Oh bisa berubah, pasti itu, pasti. Pasti ya? Pasti. Oke. Pasti ya Pak? Nah, Bapak ini tahu. Oke. Jadi apa? Dari foto itu jelas sekali Ya, apa jelas Pak? Jadi? sekali terbukti bahwa ternyata orang jomblo itu lebih kepo dibanding orang yang punya pasangan. Ya. Oke, saudara Kartika. Bicara ya Anda. Kalau tadi menurut kamu tuh, kepo tuh gimana sih? Boleh apa nggak sih? Kepo itu boleh-boleh aja, tapi saya nggak setuju tuh sama yang tukang kawin barusan ya. Iya. Ya, Kenapa nggak benar. Pak? Jadi kalau saya kepo itu saya setuju aja. Asal jangan kepo sama yang namanya pacar. Kelewatan Pak. Kayak saya pacar mulai periksa-periksa handphone ceweknya. Enggak. Oh, ini curhat. Ini enggak. Sebentar Pak. Periksa. Soalnya kemarin pacarnya berantem gara-gara ngecek-ngecek handphone dia kagak Pak. Oh. Jadi ketahuan kalau Anda masih berhubungan dengan Ricky Perdana itu. Bukan. Bapak perkara baru nih. Ini kepo nih orang nih. oh, iya. Ini Ibu. masuk kepo nih. Oh gitu Pak ya? Kepo yang Ibu merusak. Kartika Karena ya? Iya. merusak pemandangan Pak. Iya. Ibu tapi ini saya cuma tanya. Iya, jadi Pak contohnya gini, dia buka handphone. Kalau seandainya cuma periksa SMS, periksa telepon itu normal. Nggak apa-apa, ini periksa apa, Normal. Ini handphone saya dibuka-buka Pak, sampai semuanya baterainya dicopot, semuanya dibenerin, casing dibuka. Semua dibuka, data-data dibuka, kabel-kabel dibuka. Semua Udah gitu microchip nggak bisa di- dipasang-pasang lagi, rusak handphone saya Jadi Pak. akibatnya Pak, Akibatnya handphone saya rusak. pacar Anda berarti tukang servis di Roxy. Tapi bener ya? Pacar Kartika tuh cocok apa enggak? Apa? Ya, cucok apa enggak? Cucok ya. Kita lihat ya. Apa bener cucok apa enggak? Rafi, menurut Anda? Kalau menurut saya ya, kalau laki-laki itu jangan bersifat seperti cewek lah. Jadi kalau cewek tuh pengen tahu aja. Kalau kepo. cewek itu jelas, ingin tahu terus. Kalau sifat laki-laki, Berarti kamu seperti cewek loh. Kamu gak pengen tahu terus kan, sekarang Bella gak datang aja kamu tanya Bella kemana. jelas-jelas hubungan saya sama Nagita bisa sampai sekarang bertahan dan Hubungan sampai kamu mau sama menikah. Nagita? Anda bisa diem dulu nggak main Nggak potong-potong bisa. aja. Nggak Saya mau benar bicara loh Oke, ini. biar saudari Rafi. Saya sama Ya. Nagita bisa bertahan sampai sekarang. Alasan resepnya Dan apa? sampai mau menikah karena satu, sistem kepercayaan. Nggak pernah kepo. Kita tidak pernah kepo. Ya. Tidak pernah sama-sama lihat-lihat handphone.
Ya kadang Nagita juga cuma melihat di TV, oh Raffi Ahmad hanya bercanda. Kadang saya di depan TV, gini-gini suka keterusan ya. Iya. Suka keterusan sama cewek itu, tapi Nagita tetap percaya. Karena nggak pernah lihat TV. Saya hanya sama Nagita aja. Jadi, Karena Nagita nggak pernah lihat TV. nggak pernah lihat TV. Kalau pacarnya Kartika, jelas-jelas itu seperti cewek. Maksudnya untuk apa? Membuka-buka handphone, tidak ada sistem kepercayaan. Ya lebih baik putus saja, untuk apa Saya nggak setuju dipertahankan? Pak Uya. Saya nggak setuju. Oke, Star. Dari Pak Botak ini ada keberatan juga. Jangan so ini lu Pi. Sebenarnya tahu nggak Nagita itu selingkuh sama gua. Maksud Anda bicara seperti itu Lu gimana ya? jangan so baik gini-gini. Nagita tuh di belakang tuh sama gua selingkuh, tahu nggak? Lu so baik banget. Dari mana Anda bisa berkata bahwa Nagita selingkuh dengan Anda? Kenapa bicara sama saya? Sekarang gini deh, kepo tuh ada berapa bentuk kalau menurut Anda kalau emang? Kalau menurut saya, menurut data yang ada di bakulasi, Iya. akumulasi. Oh, diakumulasi. Iya. Bakulasi. Akumulasi. Itu ya ada 3 bentuk orang kepo. Terus bisa dilihat dari mana? Kalau orang kepo yang dia berdirinya agak lurus, Iya. itu berarti ingin mendengar yang baik-baik. Yang berdirinya lurus gitu. Kalau yang iya. berdirinya pengen tengok kiri kanan, Oke. itu pengen denger yang kurang baik. Oh jadi gini Mau kanan denger kiri. yang hal buruk Oh aja. kanan kiri gitu ya. Kalau Bang. yang denger begitu kepo, palanya muter-muter, Iya. itu mendingan kita lari. Kenapa? Karena itu setan. Oh iya bener ya. Kalau palanya muter kan kuntilanak. Iya. Tapi kalau saudara Farid, Oh gini, kalau menurut dari saya, kacamata orang tua yang sebentar lagi, ya kan? begini. Jadi Ya. tadi ngomongin kepo, semua itu tidak tahu arti kepo. Nah, Anda Kepo tahu? itu menurut etimologi dibagi menjadi 2 kata, ke dan po. Ya. Oke. Itu berasal dari bahasa Jawa. Ke artinya saya juga belum tahu dan po saya pun artinya belum tahu. Ya. Jadi Bapak mau ngomong apa maksudnya Pak? Ya pokoknya saya yang menjabarkan. bagi kemaponya kalau belum tahu? Ya, Ngapain? saya memberitahu untuk ke dan po artinya cari sendiri. Yang penting saya sudah membagi antara ke dan po. Kamu mau Udah. Artinya? Artinya kita cari bersama apa artinya kepo. Ya, Bikin orang tapi kepo berhubung namanya semua ini. sudah tahu kepo itu apa. Kepo itu sebenarnya adalah penyakit masyarakat yang sudah sampai kepada dunia artis. Apa maksudnya? Kita tahu, kita lihat ada artis yang menanyakan kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Itu kepo. Kepo. Ada lagi artis yang menanyakan di mana, di mana, di mana. Itu kepo Itu juga. kepo. Ada lagi artis yang bertanya, mengapa tidakkah kau maafkan? Seperti apa tuh yang ini menarik nih? Mengapa tiada maaf? Aku tadi ya. Ya. Mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Mengapa tiada maaf bagiku? Cintamu kini. Raffi. Farid. Itu mantan kamu Raffi. Enggak, jadi Raffi ketiduran karena Raffi biasa dinina boboin pakai lagu itu. Oh iya. Ya. Itu untuk artis. Untuk Terima kasih anak-anak. Bunda Dorce, terima kasih. Bunda Dorce bukan. Untuk sorry. zaman dulu Bentar. pun. Anda bilang saya di Nina boboin sama lagu itu. Betul, kamu Kok kan Anda biasa tahu dinina banget? sama ibu Anda kan? Kok Anda tahu banget jangan-jangan yang nyanyi lagu itu kamu waktu itu masih inget gak? Kamu jangan suka mengorek sesuatu Yang yang lagu itu rambutnya pendek Pak. dia Iya, juga. bondol. Jangan suka mengorek kisah cinta kita yang memang orang nggak tahu jadi tahu dong. Loh, Anda sama aja menggali lubang dan menutup lubang sendiri. saya dari kata jomblo imut, saya jomblo, jadi nggak mungkin saya punya Memang pasangan. kita dulu nggak ada status, tapi aku dan kamu saling menyayangi. Waktu saya di BNN, kamu nyamperin saya, kamu nangis-nangis, bawa baju. Itu bertanda kamu kepoin saya terus berarti. Itu peduli, Pak. Makanya hati-hati sama Itu ucapan peduli, Anda. Pak. Anda jujur aja ini Aduh. bulan puasa. Berarti Anda sama menaruh hati sama saya. Saya juga ada menaruh hati sama Anda, tapi kita nggak pacaran pada saat waktu itu. Oke. Udah ya. Oke, Pak, saya udah Kamu nih. sudah terkuak satu bukti Interupsi, sini. Pak. Apa lagi? Saya udah Saya bengong belum juga. selesai, Oh, Pak. belum selesai. Belum, Pak. Karena Anda ada si Cuco. Nah, harus cucuk, Pak. Iya. Kok saya ikut ke sana. Apa? Zaman dulu, Pak, kepo itu sudah diajarkan kepada anak-anak. Apa Nah, maksudnya? di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan sudah ada di sini. Di mana anak kambing saya?
Mana kambing tuan sudah ada di sini. Mana kambingnya? Ini. Mana kambingnya? Ini. Saya kambingnya, yang ini kandangnya. Oke, terakhir Bapak belum berbicara, Pak. Baik. Bapak ini biasanya orang yang cerdas. Yang lain hanya dari berbicara. penampilannya. Iya. Oh, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Yang lain hanya berbicara secara sirat. Ya, Yang tersuratnya adalah kepo itu merupakan kata kerja. kata kerja, Kata kepo. kerja. Dari dulu sebenarnya sudah ada, cuman baru sekarang keluar kata kepo itu. Nah, kenapa orang kepo? Karena orang itu ingin tahu. Oke, kepo karena orang ingin tahu. Iya, karena ingin tahu, makanya orang itu kepo. Kalau orang itu tidak kepo, berarti orang itu tidak mau tahu. Saya tidak setuju. Kadang saya mau tahu, kadang saya mau tempe, kadang saya mau nasi. Jadi nggak semuanya kalau mau tahu itu jadi kepo loh. Kadang saya mau tahu, kadang saya mau tempe. Suruh dia buka sekarang. Jangan berubah ya. Suruh dia buka sekarang. Kayaknya udah lapar banget. Dia nih dari makanan aja udah terlihat pimplan ya. Makanan aja dia nggak bisa pastiin. Apalagi kalau perempuan, dia kadang mau yang tua, kadang mau yang muda. Nggak pimplan, laki-laki pimplan. Masih Jangan banyak ya. bicara deh. Anda cemburu. Anda cemburu. Enggak. Anda cemburu. Karena Pak, Iya, saya bongkar. saya tuh korban dikepoin sama Saya dia. bongkar. Waktu saya ada di BNN, sebentar. Waktu saya ada di BNN, dia setiap hari datang bawain saya makanan dan bawain saya baju. Kan waktu itu saya cateringnya Anda Tidak. lupa ya? Ada apa? Waktu Anda di BNN? nangis-nangis waktu saya peluk. Anda masa lupa sih? Saya Aduh. kasihan Pak. Bukan Raffi. Yang benar tiap hari dia waktu di BNN emang bawa makanan. Iya. Tapi karena di depan BNN emang dia dagang gado-gado sama bihun. Tepuk Nah, tangan ngerti dulu nggak? dong saya. Kalau kamu cemburu, kamu cari aja yang tua. Yang tua? Iya. Yang tua udah ada 4, gimana ceritanya? Ada Ya 4. nggak apa-apa, Udah ada kalau ada 4. 4 kan bisa yang kelima. Oh, itu Bapak, Pak ya. Oke, untuk itu kita akan panggilkan pakar kepo Indonesia. Yang akan mengkepoi kita semua dan juga kita bisa mengkepoi beliau. Kita panggillah dia, kepo mengkepo, Ustadz Kembar. Gimana kabar sehat? Makan kepo kan? Gimana kabar sehat? Gimana kabar sehat? Kepo lagi. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah wa syukurillah bersujud padamu ya Allah. Demikianlah acara kita hari ini. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Semuanya Itu jatah saya. Oh, ini belum. Saya lagu closing loh. Lagian apa jauh-jauh ke belakang sih? Ya nggak ada yang ngisi, saya lagu closing. Ya silakan. Waduh, Masya Allah. Ya, demikianlah acara kita kali ini. Belum. Ngisi dulu. Belum. Ketularan dia jadinya nih. Udah mau habis aja kagak ada tangan ntar. Aduh, Masya Allah. Jadi hari ini kita Ya. urusan kepo mengkepo ya. Tadi kan katanya menurut etimologi yang dicadakan saudara Farid, kepo tuh dari ke dan po. Ke dan po. Yang artinya belum tahu apa. Belum tahu ya. Kepo itu yang suaranya begini. Mo. Kebo. Suara apa itu? Kebo. Suara saya. Oh ya. Itu suara saya barusan mo. Kelihatannya paling kesel dia ini. Saya belajar sama dia soalnya nih. Nah, jadi kepo itu adalah rasa ingin tahu. Oh. Kepo itu bisa dibagi 2. Ke dan po. Bukan. Awas aja ngulang lagi Ustaz ya. Bukan. Iya. Kepo ini bisa dibagi 2, yaitu kepo yang positif dan kepo yang negatif. Oh, ada kepo positif, kepo negatif. Iya, kepo hasanah dan kepo sayah. Apa itu? Oh. Silakan. Tukeran mic ya. Jadi kepo hasanah, kepo yang diperbolehkan. Ya. Jadi kepo yang diperbolehkan ada. Iya. Jadi kepo yang diperbolehkan, lu di minggir aja lu semua. Aja nih EO-nya jangan. Pahalanya banyak. Masya Allah. Jadi kepo yang diperbolehkan atau kepo hasanah adalah rasa ingin tahu tentang satu wawasan keilmuan atau wawasan pengetahuan. Oh, berat banget nih bahasa. Nah, misalkan kita ingin tahu mengenai ilmu A atau ilmu agama katakan. Kita Ya. mau tahu bagaimana caranya cebok yang benar. Oh, itu kepo, caranya pengen tahu. Itu pengen tahu, kepo. Kepo yang seperti itu diperbolehkan. Positif. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita. Itu yang boleh. Tapi kalau kepo yang tidak boleh, kepo sayyi'ah namanya. Kepo yang dilarang, kepo yang tidak harus dilakukan. Yaitu adalah kepo ingin tahu berlebihan
tentang urusan aib orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Itu kalau begitu, istilahnya... Bisa jangan itu kalau begitu. Ini kalau begini. Nah, itu aja deh. Apa ini kalau begitu aja? Itu kalau begini. Nah, oke, itu aja ya. Jadi itu kalau begini jadi kagak enak sih. Itu kalau begini dong. Itu kalau begini dong. Ya. Kalau begitu dong. Ya begini. Ya. Istilahnya kalau Aib kepo tadi, aib, yang sangat pengen banget tahu, itu artinya jadi bukan kepo lagi. Tapi apa tuh? Kemal. Apa tuh? Kepo maksimal. Oh. Masya Allah. OMG. Bos Uya semalam dari mana? Oh, tadi malam di masjid. Oh, di masjid. Ngapain di masjid? Biasa jaga sendal. Kok kotak amal hilang? Jadi zaman dahulu pernah ada kasus kepo yang bikin susah sendiri ya. Yeah. Jadi ada satu umat yang dia nanya-nanya terus sama Nabi Musa. Nabi Musa perintah sama ini kaumnya. Jadi zaman kepo dari zaman Nabi nih? Dari zaman dulu kepo. Bukan zaman sekarang ya? Bukan zaman sekarang doang. Zaman dulu ada kaum yang sangat kepo. Dia disuruh, diperintah sama Nabi Musa. Wahai kaumku, carilah seekor sapi untuk dikorbankan. Untuk dikorbankan dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini umatnya yang kepo nanya lagi, sapinya sapi jantan apa sapi betina? Iya. Ya udah, cari sapi betina. Sapi betinanya yang pernah dipakai bajak sawah atau enggak? Nanya mulu tuh. Nanya mulu. Yang belum pernah dipakai bajak sawah. Oh, kalau gitu sapinya yang warna kulitnya agak kuning atau kecoklat-coklatan. Dikasih perintah yang disuruh cari warna keemas-emasan. Akhirnya susah sendiri. Yeah. Nah, ini kepo yang demikian adalah kepo yang bikin susah sendiri. Dan bukan cuma sampai situ, bikin susah orang lain. Oke. Jadi kepo kalau bisa jangan sampai dijadikan memasyarakat, menjamur. Iya. Seperti kalau kayak Bang Opi itu kan, dia nikah tuh karena kepo dia. Iya, kepo ya. Dia nanya sama orang, ya kan? Bagaimana kalau... Kepo itu singkatan untuk Opi. Apa? Kakek-kakek topo, itu dia. Kakek-kakek topo tuh apa, Pak? Bukan, sebenarnya kepo tuh serem loh, Pak. Bapak jangan selalu nyebut-nyebut kepo loh. Kepo tuh serem loh, Pak. Apa tuh? Kepo itu ketek pocong. Aduh, Masya Allah. Makanya... Jadi itu kepo yang tadi itu. Iya, ya, yang bikin susah sendiri. Untuk menghilangkan rasa itu, untuk mengantisipasi rasa kepo, mengantisipasi kisil milik kita kepo tadi. Ini gimana jadi yang benar mengantisipasi apa sih? Mengantisipasi. Mengimunisasi. Nah, kita ikuti daripada perkataan Nabi Muhammad SAW. Yeah. Nabi Muhammad bilang begini, berbahagialah kalian yang sibuk mengetahui aib kalian sendiri. Berbahagialah orang yang sibuk mengetahui aib kalian sendiri, kata Nabi, daripada sibuk mengurusi aib orang lain. Tuh, makanya di sini satu ungkapan bahwasanya lebih baik kita hitung-hitung amal kita sendiri deh. Kepo terhadap diri sendiri, karena itu yang lebih bermanfaat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung di diri kalian, amal perbuatan kalian yang baik-baik atau yang jahat-jahat sebelum kalian diperhitungkan kelak di yaumil akhir. Iya. Ingat nanti di akhirat, Iya. kita juga bakal dikepoin sama malaikat, dikepoin sama Allah. Udah berapa banyak amal baik, sudah berapa banyak amal buruknya. Nah, jadi kepo juga di akhirat juga ada kepo juga ya. Iya. Makanya dari sekarang kita hindarin kepo yang negatif. Kalau mau kepo yang positif, silakan. Bos Uya, Oke. Bella kemana? Bella. Ustadz mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Gini. Jadi gini. Bella itu katanya ke Bali. Oh, ke Bali. Sama gebetan barunya. Dan si Raffi itu lagi cemberut. Lah katanya ini lagi jomblo. Anda, itu kepo loh. Itu jelas kepo loh. Kepo yang positif. Bentar. Itu kepo. yang positif. Anda Ini tanya-tanya ini Bella. lagi nyontoin kepo yang nggak boleh begini. nggak boleh. Nggak boleh. Tapi emang ngapain sih si Bella ke Bali ya? Gue juga pengen tahu. Kenapa kira-kira Ustadz ya? Kepo. Ya, intinya kepo lah yang positif ya. Kepo yang positif. Bella, Kepo yang jangan negatif. lama-lama kamu di Bali. Saya tunggu kamu di Facebooker. Oke, kalau begitu terima kasih Ustadz. Ya, besok kita kepo-kepoan lagi. Dan tentunya kita akan menunggu berbuka nanti 1 jam.